Perkenalkan, nama saya Gilang Fadil Ahmad, mahasiswa Trisakti di jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana proses dan dampak gempa tektonik itu sendiri. Yang pertama, proses gempa bumi. Sebenarnya simpel. Kalau kita lihat gambar ini, itu ada dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya. Nah, di sini tuh akan menghasilkan tumbukan, dan tumbukan itu yang bisa kita rasakan, yaitu gempa bumi. Nah, ini ilustrasi lainnya, di mana dataran rendah yang dekat dengan permukaan air laut akan terjadi likuifaksi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang likuifaksi. Likuifaksi itu adalah tanah yang sudah terlikuifaksi biasanya tidak bisa menahan tekanan dari bangunan, karena tanah itu kehilangan daya dukung terhadap fondasi pada bangunan itu sendiri. Nah, di saat berikutnya, di sini ada macam-macam gempa. Yang pertama, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi yang terjadi akibat letusan gunung berapi. Gempa ini biasanya muncul sesaat sebelum gunung mengeluarkan lavanya dari dalam perut bumi. Yang kedua, gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini terjadi akibat pergesekan lempengan-lempengan tektonik yang terjadi secara tiba-tiba, dan gempa bumi ini adalah gempa yang sangat dahsyat karena tidak diketahui kapan datang. Yang ketiga, itu gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini terjadi akibat jatuhnya runtuhan-runtuhan di sekitar daerah, biasanya itu daerah pertambangan. Yang keempat, itu ada gempa bumi yang disebabkan oleh manusia. Kenapa disebabkan oleh manusia? Karena gempa bumi ini berasal dari ledakan-ledakan yang sangat hebat yang dibuat oleh manusia, yang biasanya ledakan ini tuh digunakan untuk menghancurkan gedung atau membuat lubang di gunung saat proses penggalian. Nah, di sini saya cantumkan juga beberapa catatan gempa-gempa yang ada di Indonesia. Ada gempa vulkanik dan gempa tektonik, seperti di bawah ini. Nah, dari slide ini kita bisa lihat satuan dari skala Richter. Di sini skala Richter dari 1 sampai 12. Bisa dibaca. Yang sedikit mengejutkan, Indonesia pernah kedatangan 9 skala Richter, yaitu tepatnya di Aceh tanggal 26 Desember 2004. Nah, bisa bayangkan 9 skala seperti apa. Tanah dan lumpur bisa berterbangan, dan kalian mulai panik dan juga dapat rusak bangunan-bangunan yang sudah modern. Nah, di saat ini kalian pernah berpikir nggak sih, kenapa di Indonesia itu sering terjadi gempa? Nah, di sini saya menjelaskan, karena Indonesia itu merupakan jalur pertemuan antara 3 lempeng tektonik. Yang dari atas itu adalah lempeng Eurasia, sedangkan yang dari bawah itu adalah lempeng Indo-Australia. Ya, dari samping ini adalah lempeng Samudra Pasifik. Nah, di sini itu adalah penjelasan gempa tektonik. Gempa tektonik itu adalah pertemuan dua lempeng yang saling bertumbukan, seperti contohnya pada gambar berikut, yang dimana lempeng samudra itu menabrak lempeng benua. Jadi lempeng samudra itu menusuk ke dalam, dan lempeng benua itu di atasnya lempeng samudra. Jadi sama-sama saling meniban dan menyebabkan tumbukan yang bisa menyebabkan gempa. Nah, di set ini tuh adalah jenis batas lempeng. Yang pertama itu ada batas lempeng konvergen. Nah, dimana itu artinya batas-batas ini tuh saling bertemu, saling mendekat. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, dua lempeng bertemu akan saling bertumbukan, dan dimana yang satu itu akan menekuk yang sebelah itu di atas. Jadi saling bergesekan dan itu menyebabkan gempa. Nah, yang kedua ini ada batas lempeng divergen. Dinamakan divergen karena dia berbeda sendiri, dia ini saling menjauh. Jadi batas lempeng ini saling menjauh, dan ini tuh
di tengah-tengahnya akan menimbulkan magma dari perut bumi yang akan keluar gitu. Yang ketiga ada batas transform atau sesar mendatar. Nah, ini tuh dua lempeng bumi yang saling bergesekan secara di gambar ini. Jadi di gambar ini tuh dia bergesekan, yang satunya maju, yang satunya mundur. Jadi satu sampingan. Nah, ini tuh udah ada bekasnya. Itu tuh sesar yang ada di bagian San Francisco yang membentang sampai Los Angeles. Mungkin saya akan jelaskan lagi dalam video ini biar kalian sedikit lebih paham apa itu yang maksud batas-batas lempengan. Yang pertama ada divergen. Divergen itu dua lempeng bergerak jauh satu sama lain pada dasar samudra. Proses ini bisa menyebabkan pemekaran dasar laut pada lempeng benua. Proses ini bisa menyebabkan terbentuknya lembah takar akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling berjauhan. Jadi bisa terbentuk batu sendiri. Nah, yang kedua ini ada convergen. Convergen itu kayak tadi dijelaskan, itu adalah dua lempeng yang saling tumbukan terus mendekat. Nah, itu salah satu dari lempeng tersebut yang berada di bawah itu bisa menyebabkan seperti terbentuknya palung gitu. Jadi kayak bisa membuat palung kalau setelah mendekat gitu. Ini contohnya. Jadi kayak dia bisa terbentuk palung. Nah, ini yang ketiga. Ini adalah batas lempeng transform. Nah, yang saya tadi jelaskan, batas lempeng transform ini adalah dua lempeng bumi yang saling bergesekan atau saling bertemu, tapi yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Jadi bergesekan bersampingan. Nah, ini bisa menyebabkan yang sesar tadi yang di San Francisco. Nah, satu ini adalah dampak gempa bumi tektonik. Itu bisa terjadi dua, yang dampak positif sama dampak negatif. Dampak positifnya pertama bisa dijadikan pembelajaran atau pengalaman dari segi ilmu. Nah, jadi kita bayangkan, jadi bangunan yang hancur ini hancur karena desain tulangannya kah atau desain fondasinya. Jadi kita bisa memperbaiki dari segi bangunan. Nah, yang kedua itu meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia. Pasti dong, soalnya kan kita menganut Pancasila 5 yang mana isinya tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua manusia di Indonesia pasti saling peduli. Yang ketiga itu ada patahan yang bisa dijadikan objek wisata. Mungkin bagi kalian terdengar aneh, sebenarnya ada kok patahan akibat geser lempeng bumi, itu bisa dijadikan wisata objek bagi daerah itu sendiri. Nah, yang ini ada dampak negatif. Yang pertama, dapat menyebabkan bencana alam selain gempa bumi itu sendiri. Misalkan gempa buminya di dasar laut. Jika di dasar laut gempa bumi itu besar, bisa menyebabkan tsunami. Sedangkan yang di dasar benua itu bisa menyebabkan longsor karena pergeserannya bumi tadi itu sendiri. Ya kayak longsor pada pegunungan seperti itu. Yang kedua, jaringan transportasi dan jaringan operasi terputus karena ya itu tadi, kalau misalkan dia belum menjadi daratan, pasti jalan-jalan pasti rusak. Nah, yang ketiga ini menyebabkan korban jiwa. Ya tidak bisa dipungkiri, dalam bencana alam pasti ada saja korban yang tertimpa runtuhan atau tertimpa bangunan-bangunan di rumah itu sendiri karena adanya gempa. Nah, yang terakhir itu rusaknya bangunan-bangunan atau rumah-rumah di atas tempat karena gempa. Itu bisa jadi hancur dan itu bisa merugikan orang lain. Nah, ini ada gambar dampak negatif yang tadi saya jelaskan lagi. Objek wisata. Nah, di sini saya sedikit mereferensikan video. Jadi, selamat menyaksikan dan terima kasih.